Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati, NIM 2003015000041 dari kelas PJKRA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Pertumbuhan fisik anak kecil yang disebut anak kecil adalah anak yang berusia di antara 2 sampai 6 tahun. Ada yang berpendapat bahwa masa anak kecil sudah mulai sejak sudah usia 1 tahun. Pendapat ini juga beralasan dan alasannya juga bisa diterima. Yang jelas, bahwa individu disebut sebagai anak kecil sesudah ini mampu berjalan sendiri. Sedangkan pada umur berapa anak mulai bisa berjalan? Mulai umur 1 tahun, dan ada yang belum bisa pada tahun umur 2 tahun. Dipakai sebagai batasan lainnya. Masa anak kecil berdasarkan perhitungan bahwa pada umur 2 tahun pada umumnya anak sudah mulai bisa berjalan. Pada masa bayi, yaitu sampai umur 2 tahun, pertumbuhan relatif cepat, dan sesudahnya kecepatan pertumbuhan relatif menurun. Sampai umur 1 tahun, pertumbuhan fisik bisa mencapai kurang lebih 20%. Pada tahun kedua, kurang lebih 12%. Pada tahun ketiga, kurang lebih 9%. Pada tahun keempat, lebih 7%. Pada tahun kelima, kurang lebih 6,5%. Dan tahun keenam, kurang lebih 5,5%. Pada masa anak kecil, pertumbuhan tinggi dan berat badan relatif menurun kecepatannya dibandingkan pada masa sebelumnya. Tinggi badan dan berat badan sampai sama-sama meningkat, tetapi persentase peningkatan berbeda. Persentase peningkatan tinggi badan bisa mencapai 2 kali lipat. Karena itu, anak kecil pada umumnya cenderung tampak langsing atau tampak kurus. Di dalam membentuk peningkatan tinggi badan, persentase pertumbuhan panjang kaki lebih besar dibanding pertumbuhan tokok atau tulang belakang. Apabila antara anak laki-laki dan anak perempuan dibandingkan, ada beberapa hal, yaitu: 1. Anak laki-laki pada umumnya cenderung sedikit lebih tinggi dan lebih besar dibanding anak perempuan. 2. Proporsi rata-rata pertumbuhannya seimbang, atau kecepatan pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan sama. 3. Perbandingan lebar bahu dan lebar panggul belum ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Pertumbuhan tulang, otot, dan jaringan lemak tubuh dalam membentuk peningkatan pertumbuhan fisik ada kecenderungan berbeda dibandingkan pada masa bayi atau pada masa dewasa. 5. Peningkatan berat badan sampai awal tahun ke-5 lebih banyak dihasilkan dari pertumbuhan tulang dibanding yang dihasilkan dari pertumbuhan jaringan otot dan lemak. Hal ini terjadi karena cepatnya pertumbuhan tulang pada masa ini. 6. Sampai pada awal tahun ke-5, peningkatan jaringan ototnya kecil, tetapi sesudahnya terdiri dari peningkatan yang lebih cepat. Peningkatan jaringan otot yang cepat mulai tahun ke-5 menghasilkan peningkatan potensi sebesar untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Peningkatan berat badan pada umur antara 5 dan 6 tahun lebih banyak dihasilkan dari peningkatan jaringan otot saja. Dari peningkatan berat badan keseluruhan, 75% dihasilkan dari peningkatan jaringan otot. Yang pertama, pertumbuhan fisik anak usia 1 tahun atau 12 sampai 24 bulan. Pada usia ini, si kecil yang berusia 1 tahun mengalami perkembangan fisik yang signifikan. Biasanya ditandai dengan kemampuannya merangkak hingga berlari dalam waktu sekitar 20 bulan. Saat mereka berjalan, mereka merentangkan tangan mereka ke samping atau menahan perut mereka untuk menjaga keseimbangan.
Pada masa ini ia masih cenderung tidak stabil saat berjalan. Maka wajar bila sering jatuh. Mereka menggunakan kemampuan bergerak ini untuk mendorong dan menarik mainan menari dan memanjat. Kedua, pertumbuhan fisik anak usia 2 tahun. Pada usia ini, si kecil yang berumur 2 tahun akan semakin kreatif dan mulai mengeksplorasi berbagai cara untuk berpindah dari tempat ke tempat lain, seperti berguling, merangkak, berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Ia juga bisa menendang bola kecil ke depan, menangkap bola yang digelindingkan, dan melempar bola dengan tangan atau dengan akurasi rendah. Meskipun masih sering jatuh, keseimbangannya si kecil menjadi lebih konsisten dari sebelumnya. Ketiga, pertumbuhan fisik anak usia 3 tahun. Si kecil yang berusia 3 tahun sudah menjadi lebih seimbang dan dapat bergerak dan mantap. Selain anak mampu berjalan, mereka juga sudah lebih terkoordinasi saat berlari, memanjat, dan melakukan aktivitas lain yang melibatkan otot besar pada tubuhnya. Dengan berkembangnya koordinasi otot si kecil, kini ia menangkap bola besar menggunakan 2 tangan, dan tubuh mereka sekarang ia juga bisa berjalan dalam satu garis lurus dan bergerak cepat melewati rintangan. Si kecil mungkin juga sudah dapat berjalan tanpa melihat arah kakinya dan dapat berjalan mundur perlahan. Keempat, pertumbuhan fisik anak usia 4 tahun. Si kecil yang berusia 4 tahun dapat terlibat dalam permainan dan aktivitas dalam jangka panjang. Anak sudah terampil berjalan, memanjat, melompat, dan bahkan berlari kencang. Ia juga mampu melempar, menangkap, menendang, dan memantulkan bola dengan baik. Sekarang ia memahami konsep bergerak di ruangan tanpa menabrak benda atau orang, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih. Kini menjadi aktivitas yang bisa mereka selesaikan tanpa bantuan ibu. Hal ini dikarenakan keseimbangan yang meningkat. Kelima, pertumbuhan fisik anak usia 5 tahun. Si kecil yang berusia 5 tahun memiliki banyak energi. Adapun yang kelima yaitu pertumbuhan fisik anak kecil usia 5 tahun. Si kecil yang berusia 5 tahun memiliki banyak energi dan mampu mencari permainan dan lingkungan yang aktif. Peningkatan kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerak membantu mereka untuk mengendarai sepeda dengan bantuan roda latihan, melakukan lompat tali, dan memainkan bola dengan terampil. Mereka menunjukkan cara berjalan dan berlari yang sudah mantap, serta mampu untuk menentukan arah, kecepatan, dan kualitas gerakan mereka secara bervariasi. Adapun pengukuran pertumbuhan fisik dapat diketahui melalui pengukuran. Dalam hal-hal tersebut yang dilakukan secara berkala sejak bayi lahir, dengan mengetahui peningkatan pertumbuhan seorang anak dari waktu ke waktu dapat diketahui pertumbuhan dan normal atau tidak. Bisa diketahui dengan cara membandingkan ukuran tubuh anak yang bersangkutan dengan ukuran tubuh anak-anak pada umumnya. Adapun pengukuran pertumbuhan fisik dapat diketahui melalui pengukuran dalam hal-hal tersebut yang dilakukan secara berkala sejak bayi lahir. Dengan mengetahui peningkatan pertumbuhan seorang anak dari waktu ke waktu, dapat diketahui pertumbuhan anak normal atau tidak. Bisa diketahui dengan cara membandingkan ukuran tubuh anak yang bersangkutan dengan ukuran tubuh anak pada umumnya.
apabila anak bersangkutan memiliki ukuran lebih melebihi rata-rata ukuran tubuh pada anak seusia tubuhnya pada umumnya, maka pertumbuhan bisa dikatakan maju. Sebaliknya, bila ukuran lebih kecil berarti pertumbuhannya lambat. Pertumbuhan dikatakan normal jika ukuran tubuh sama dengan ukuran tubuh rata-rata anak lain seusianya. Berikut adalah uraian mengenai beberapa macam pengukuran fisik yang penting dan bisa dilakukan untuk memantau pertumbuhan fisik yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat, besar, penampang tubuh, dan lebar dan panjang ukuran tubuh. Pengukuran tinggi badan adalah salah satu pengukuran pertumbuhan yang sangat berguna dan umum dilakukan dimulai dari umur 3 tahun. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan posisi tidur. Sesudah usia 3 tahun, pengukuran bisa dilakukan dalam posisi berdiri tegak dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan yang disebut stadiometer. Individu yang diukur berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, bahu kendor, kedua lengan di samping badan, dan membelakangi skala pengukuran pada stadiometer. Alat pengukur skala digeser sampai pada titik tertinggi dari kepala. Maka di situ kita baca berapa tinggi badan individu yang diukur. Adapun pengukuran berat badan bisa dilakukan bersamaan dengan pengukuran tinggi badan. Pengukuran menggunakan timbangan berat badan. Individu yang diukur harus hanya menggunakan pakaian seminim mungkin agar hasil penimbangannya akurat. Individu yang diukur berdiri tegak pada timbangan, jarum petunjuk pada skala akan bergerak ke arah kanan. Sesudah jarum petunjuk berhenti beberapa saat, maka dapat dibaca angka pada skala yang menunjukkan berat badan. Adapun pengukuran besar penumpang bagian tubuh dilakukan dengan menggunakan meteran pita yang terbuat dari baja. Bagian tubuh dilakukan dengan mengukur pengukuran lingkaran kepala. Cukup penting untuk memantau pertumbuhan bayi dan anak-anak terutama dalam kaitannya dengan pemantauan perkembangan mental. Pada anak yang ternyata memiliki lingkaran kepala yang kecil, bisa menjadi petunjuk akan perlunya pemeriksaan medis yang lebih teliti terhadap anak yang bersangkutan. Mereka ada kemungkinan terjadi hambatan perkembangan mental. Pengukuran lingkaran bagian tubuh yang lebih adalah pada lengan, dada, pegang, paha, dan betis. Adapun pengukuran lebar dan panjang bagian tubuh berguna untuk memantau pertumbuhan terutama dalam hal bentuk tubuh. Yang paling umum dilakukan adalah pengukuran terhadap lebar bahu dan lebar panggul. Untuk mengukur lebar bahu dan panggul bisa digunakan alat yang disebut kelapir. Hasil pengukuran bahu apabila dibagi menjadi dengan hasil pengukur lebar panggul akan dapat angka rasio yang bisa untuk memantau proporsi pertumbuhan kedua bagian tubuh tersebut. Seperti misalnya, bisa dilihat proporsi pertumbuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan setelah memasuki masa adolescensi. Pengukuran bagian-bagian tubuh bisa dilakukan terhadap panjang lengan, panjang kaki, dan panjang toa atau tulang belakang. Ketiga, perkembangan kemampuan fisik. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil bisa diidentifikasi dalam beberapa hal. Sifat-sifat perkembangan fisik yang dapat diamati adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perkembangan otot-otot besar cukup cepat pada tahun terakhir pada masa anak kecil. Hal ini memungkinkan anak melakukan berbagai gerakan yang lebih leluasa dan kemudian bisa dilakukan bermacam-macam keterampilan gerak dasar. Kedua,
Dengan perkembangannya otot-otot besar, terjadi pula perkembangan kekuatan yang cukup cepat, baik pada anak maupun perempuan. Antara usia 3-6 tahun terjadi peningkatan kekuatan sampai mencapai lebih kurang 65%. Ketiga, pertumbuhan kaki dan tangan yang secara proporsional lebih cepat dibanding pertumbuhan bagian tubuh yang lain, menghasilkan peningkatan daya ungkit yang lebih besar di dalam melakukan gerakan yang melibatkan tangan dan kaki. Daya ungkit yang besar di dalam melakukan gerakan yang melibatkan tangan dan kaki makin besar akan meningkatkan kecepatan dalam bergerak. Hal ini menunjang terbentuknya bermacam-macam keterampilan gerak dasar. Keempat, terjadi peningkatan koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang cukup cepat. Koordinasi gerak yang meningkat dan disertai dengan daya ungkit kaki dan tangan yang makin besar menjadikan anak makin mampu menggunakan kekuatannya di dalam melakukan aktivitas fisik. Sedangkan meningkatnya keseimbangan meningkatkan pula keluasan rentangan bergerak dalam melakukan gerakan keterampilan. Kelima, meningkatnya kemungkinan dan kesempatan melakukan berbagai macam aktivitas gerak fisik bisa merangsang perkembangan pengenalan konsep-konsep dasar objek, ruang, gaya, waktu, dan sebab akibat. Melalui gerakan fisik, anak mulai mengenali konsep dasar objek yang berada di luar dirinya. Misalnya, karena bisa menyepak, maka ia bisa menyepak objek yang ada di dekatnya. Kalau yang disepak adalah benda bulat yang kemudian akan dikenal sebagai bola, maka anak menjadi mengenali konsep tentang bola yang bisa disepak. Konsep ruang dikenali oleh anak mulai ia bisa menjelajahi ruang. Di suatu ruang, anak merasa bisa bergerak kemana saja, dan bila di hadapannya ada tembok, maka ia bisa menabraknya. Adapun pertumbuhan dan ciri-ciri fisik anak usia 6 tahun. Pertama, pertambahan berat badannya 1,8 sampai 2,3 kg per tahun. 2. Pertambahan tinggi 5,1 sampai 6,4 cm per tahun. Tingginya rata-rata 3. Rata-rata denyut nadi 90 sampai 110 detak per menit. Keempat, suhu tubuh stabil pada 36,6 sampai 37,4 derajat Celcius. Kelima, ukuran kepala hampir sama dengan ukuran kepala orang dewasa. Keenam, ketajaman penglihatan atau visus mata normal yaitu 20/20. 6. Pertumbuhan fisik pelan namun stabil. Gangguan pertumbuhan fisik. Gangguan pertumbuhan fisik terbagi menjadi 2, yaitu gangguan pertumbuhan fisik di atas normal dan gangguan pertumbuhan fisik di bawah normal. Untuk mengetahui gangguan tersebut, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan fisik anak, yaitu berat badan, lingkar kepala, gangguan penglihatan, dan gangguan pendengaran. Pertama, berat badan. Pemantauan berat badan menggunakan Kartu Menuju Sehat atau KSM dapat dilakukan secara mudah untuk mengetahui pola pertumbuhan anak. Menurut Xiao Jinsing 2003, bila grafik anak lebih dari 120%, kemungkinan anak mengalami obesitas atau kelainan hormonal. Sedangkan grafik berat badan yang di bawah normal, kemungkinan anak mengalami kekurangan gizi, menderita penyakit kronis atau kelainan hormonal.
2. Lingkar kepala. Lingkar kepala menjadi salah satu parameter pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak. Ukuran kepala menggambarkan isi kepala termasuk otak dan cairan cerebrospinal. Lingkar kepala yang lebih dari normal dapat dijumpai pada anak yang menderita hidrosefalus, megacephali, tumor otak ataupun hanya merupakan variasi hormonal. Sedangkan apabila kepala kurang dari normal, dapat diduga anak menderita retardasi mental, malnutrisi kronis ataupun hanya merupakan variasi hormonal. 3. Gangguan penglihatan. Deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran juga perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan yang lebih berat. Jenis gangguan penglihatan yang dapat diderita oleh anak antara lain maturitas amblyopia, buta warna, dan kebutaan akibat katarak, neuritis optik, glaukoma, dan sebagainya. 4. Gangguan pendengaran. Ketulian pada anak dapat dibedakan menjadi tuli konduksi dan tuli sensorineural. Menurut Ramin 2000, tuli pada anak dapat disebabkan karena faktor prenatal dan postnatal. Faktor prenatal antara lain adalah genetik dan infeksi TORCH yang terjadi selama kehamilan. Sedangkan faktor postnatal yang sering mengakibatkan ketulian dalam adalah infeksi bakteri dan virus yang terkait dengan otitis media. Mungkin itu dari presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.